next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Hari ini kita masuk ke metode yang kemarin aku janjiin ya, yaitu penjumlahan menggunakan penguraian vektor. Jadi bagaimana menguraikan, kok vektor bisa diurai ya? Ini dia tentang penguraian vektor menjadi komponennya, dan aku akan nanti bahas bagaimana meresultankan atau menjumlahkan. Nah, apa sih itu komponen vektor? Jadi komponen vektor ini artinya adalah memetakan suatu vektor searah dengan sumbu sistem koordinat kartesian ya. Bisa sumbu X dan Y atau dua dimensi. Sebenarnya ada satu sumbu lagi yaitu sumbu Z. Cuma untuk bagian ini biasanya kita cuma pakai dua dimensi aja. Nah, misalkan di sini aku punya vektor A, arahnya ke sana. Bagaimanakah bentuk komponennya? Nah, untuk melihat komponennya ini, pertama adalah gambar dulu sumbu X dan Y-nya ya, gambar X dan Y. Kemudian kita taruh si A-nya, pangkal vektornya itu ada di 0,0 ya, jadi ini vektor A. Nah, kemudian kita harus tahu sudutnya dulu ya. Misalkan udah membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Maka komponennya ini kita menggunakan proyeksi. Jadi istilahnya memproyeksikan A ke arah sumbu X dan memproyeksikan A ke arah sumbu Y. Kita proyeksikan dulu ke arah sumbu X, maka tak ya menjadi ini ya. Hati-hati gambarnya harus presisi ya. Jadi kalau kayak gini ini AX. Nah, AX itu artinya adalah komponen vektor A pada sumbu X. Kemudian kalau ini kita proyeksikan ke arah sumbu Y, maka jadinya jah ke sana ya, AY alias A, komponen vektor A pada arah sumbu Y, seperti itu. Nah, berapa besar AX dan berapa besar AY, maka kita gambar lagi ya di sini. Perhatikan gambar A dan AX aku di sini. Untuk AY dari sini bisa aku proyeksikan menjadi di depan sini ya, jadi besarnya sama. Lihat gambar ini akan menjadi gambar segitiga ya, maka kalian pasti mengingat-ingat ada 3 buah sisi dengan satu buah sudut ya, maka kita bisa menggunakan aturan trigonometri. So kita cari dulu untuk AX ya, arah sumbu X. Lihat AX ada di sampingnya theta, maka menggunakan samping. Cos samping per miring ya, AX per A ya, sehingga AX-nya adalah A cos theta. Untuk AY-nya ada di depan theta, maka kita menggunakan sin demi depan per miring ya. Maka hasilnya sin theta, depannya adalah AY, per miringnya adalah A. So kita get ya, AY sama dengan A sin theta. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan tetanya diubah-ubah dari sini atau di sana atau di sini atau di sono gitu ya, itu bagaimana? Kalian tetap harus menggunakan trigonometri, tapi di sini aku akan kasih kalian cara mudah ya, bagaimana menggunakan cos atau sinnya ya. Kita pakai istilah the cos jasin ya, dekat pakai cos, oke, jauh pakai sin, the cos jasin. Nah, contohnya seperti apa? Perhatikan di gambar yang ini ya, oke, yang aku kasih kursor ini. AX kan deket sama theta ya, ini nempel tetanya kepada AX, berarti artinya ini pakai cos ya, that's why AX sama dengan A cos theta. Yang AY di sini kagak ada theta ya, berarti dia jauh dari theta, sehingga AY-nya memakai A sin theta, kayak gitulah ya. Contoh lainnya seperti ini ya. Kita punya sumbu X dan Y, kemudian ada vektor A arahnya ke sana dengan tetanya di sini. Nah, proyeksinya seperti apa? Proyeksinya berarti ini tek ke sana itu AX. Kemudian ini ke sana ini AY gitu ya kan. Nah, lihat tetanya nempel di siapa? Ya, dekat sama X ya, maka di sini A cos theta. Yang di sini yang jauh pakai A sin theta. Seperti itulah ya, gampang. Nah, ini kita masih nilainya aja. Perhatikan penulisanku semuanya pakai huruf miring dan tidak tebal. Berarti ini masih nilainya aja. Untuk arahnya bagaimana? Arahnya kita menggunakan satu lagi trigonometri yaitu tan ya. Jadi tan theta itu adalah tan desa ya, depan per samping. AY per AX. Komponen sumbu Y per komponen sumbu X. Untuk arahnya bukan tan tetanya tetapi tetanya, sehingga kita bisa tulisin theta itu sama dengan tan pangkat min 1 AY per AX atau arkes tangen
AY per AX. Nah, kalian boleh nulis kayak gini, misalkan kalian ulangan, kemudian tidak ada kalkulator. Nah, cara mudahnya pakai ini ya. Jika sudutnya tidak sudut istimewa, tentu aja. Kalau misalkan ada kalkulator, kalian bisa ngitung ya. Misalkan tan theta sama dengan 1, berarti kan kita udah tahu ya tetanya sama dengan 45 derajat kalau di kuadran 1 ya. Kemudian misalkan tan theta sama dengan 2,3333, maka tetanya adalah ya pakai aja kalkulator kayak gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada resultan vektor ditanyakan berapakah resultan dari vektor-vektor gaya berikut. Jadi aku punya 3 buah gaya, F1, F2, dan F3 yang arahnya seperti itu. Bagaimana cara meresultankannya? Jelas ya, kita harus yang pertama adalah proyeksikan dulu. Lewis ya, ini proyeksiin. Proyeksiin yang belum di sumbu X dan sumbu Y, berarti ini ada 2 ya. F1 dan F3 belum ada di sumbu X dan sumbu Y. Sehingga kita proyeksiin dulu. F1-nya menjadi F1X dan F1Y kayak gitu ya. Kemudian F3-nya ada F3X dan ada F3Y kayak gitulah ya. Kemudian setelah kita udah dapat proyeksinya, silahkan gambar tabel. Ada di sumbu X dan sumbu Y. Lihat apa aja yang ada di sumbu X. Nah, di sumbu X ini berarti ada F1 ya. Kemudian ada F2, F3X. Di sumbu Y kita punya F1Y dan F3Y. Oke. Nah, sekarang kita jatah ngitung F1 dan yang lain-lainnya ya, pokoknya yang sumbu X. Mari kita cari F1X menggunakan de Cosh-Jacin ya. F1X dekat dengan 37, berarti dia pakai yang cos ya, de cos ya. F1 cos 37, F1-nya adalah 10, cos 37 itu 4/5 ya. Kalau kalian bingung silahkan lihat dulu trigonometri ya, cos 37 itu berapa. Nah, sehingga 10 bagi 5 itu 2, 2 kali 4 itu 8 ya. Itu adalah F1X. F2-nya udah tahu, F3-nya berarti lihat di sini. Jauh dari 53 ya, berarti kita pakai sin 53 itu 4/5 juga, sehingga 15 bagi 5 itu 3, 3 kali 4 itu adalah 12 Newton. Nah, sekarang kita akan beranjak ke yang F1Y. F1Y-nya jauh ya, berarti pakai sin juga, sin 37. Kemudian di sini menggunakan 10 kali 35 ya, hasilnya adalah 6 Newton. F3Y-nya dekat dengan 53, berarti dia cos 53 ya. So kita dapat 15 kali 3/5. Nah, sehingga hasilnya 9. Habis udah tahu semuanya ini, kita harus kasih plus minusnya ya. Ke arah kanan positif, atas positif, kiri negatif, bawah negatif, sama kayak sumbu X dan Y. Sehingga F1X arahnya ke kanan, maka dia positif. F2-nya ke arah kiri negatif, F3X-nya juga negatif. F1Y ke atas berarti positif, F3Y ke bawah berarti negatif. Nah, kalau kita udah punya plus minnya kayak gini, silahkan kalian jumlahkan ya. Yang pertama kita mau jumlahin ini berarti 8 dikurangi 4 dikurangi 12, hasilnya adalah min 8 Newton. Nah, yang sumbu Y bagaimana? Sama ya, berarti 6 dikurangi 3, hasilnya adalah min 3. Oke. Kalau udah dapet ini belum selesai ya, kan yang mau dicari resultannya gitu ya. Resultannya kita menggunakan aturan seperti biasa, akar A kuadrat B kuadrat 2AB cos theta ya. Cuma di sini kita pakai Fx. Nah, karena Fx dan Fy itu menggunakan 90 derajat sudutnya, so kita cukup pakai yang ini. Cos 90 kan 0 ya. Sehingga hasilnya adalah akar min 8 kuadrat tambah min 3 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, 3 itu 9 ya, sehingga hasilnya adalah akar 73 Newton. Itu besarnya. Bagaimana dengan arahnya? Arahnya kita menggunakan tan theta ya, sama dengan Fy per Fx. Fy-nya adalah min 3, Fx-nya adalah min 8, sehingga hasilnya tan theta sama dengan 3/8. So, tetanya adalah arkes tangen 3/8, atau kalau kalian pakai kalkulator itu sekitar 20,56 derajat. Nah, ini di mana ya 20,56 derajatnya? Nah, kita harus cek dulu karena Fx-nya negatif ya. Perhatikan Fx-nya negatif, kemudian Fy-nya juga negatif ya, sehingga dia ada di posisi kuadran ke-3 ya. Jadi Fx negatif, Y negatif kan ada di 3 ya. Nah, kita bisa tuliskan 20,56 derajat di kuadran 3.
Atau kalau aku gambarin seperti ini ya. Jadi bentuknya 20,56. Kalau kita hitung dari sumbu X positif 0,0 ya, maksudnya di sini nolnya, maka kita harus tambahkan 180 derajat. So hasilnya adalah 180 tambah 20 berarti 200,56 derajat dari sumbu X positif ya. Ini karena X doang berarti artinya X positif, kayak gitulah. Itu arahnya. Nah, contoh lainnya bagaimana? Di sini aku nambahin lagi satu contoh, 3 buah vektor A, B, dan C membentuk sudut seperti pada gambar di bawah. Tentukan resultan dari jumlah ketiganya jika setiap skala bernilai 1 Newton ya, oke. Jadi satu kotak ini 1 Newton. Aku nggak akan kasih gambarnya, jadi kalian perhatikan kursor aku baik-baik ya. Pertama, silahkan gambar dulu tabel X dan sumbu Y. Nah, di sumbu X nanti akan ada A-nya diproyeksikan menjadi AX, kemudian B-nya menjadi BX, dan C-nya menjadi CX. Y-nya juga sama ya, ada AY, BY, dan CY. Sekarang kita akan menghitung nilainya ya. Jadi AX itu berapa? Perhatikan kursor aku ya. Di sini A itu ada di sini. Kalau aku jatuhkan ke sini, tek pada sumbu X berarti ada 2 kotak ya. 2 kotak artinya dia 2 Newton. B-nya bagaimana? Sama ya, ini turunkan tek. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 Newton. CX-nya bagaimana? Set, cuma 1 kotak berarti 1 Newton. AY-nya sama ya, ini kita proyeksikan ke sana, tek, berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Yang B-nya jelas bawahnya berarti 4 dan C-nya itu ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Seperti biasa kita harus kasih plus minnya. AX ada di sebelah sana berarti positif, BX-nya ke arah kiri berarti negatif, CX-nya positif ya. AY-nya bagaimana? Ke atas positif, BY-nya positif, CY-nya negatif ya. Sehingga kita totalin 2 kurang 6 tambah 1 sama dengan min 3. Sedangkan yang ini 5 tambah 4 kurangi 6 hasilnya adalah 9 kurang 6 berarti 3 ya. Oke, karena kita udah punya X dan Y, resultannya berarti X kuadrat tambah X kuadrat di akar. Hasilnya adalah akar 9 tambah 9 ya. So 9 kali 2 sama aja atau 3 akar 2. Nah itu adalah resultannya. Untuk arahnya bagaimana? Sama ya, tan theta sama dengan Y per X. Y-nya adalah 3 dan X-nya min 3. So hasilnya min 1. Nah karena ini minus, kita cek dulu. Nah, kita punya tan theta sama dengan 1, itu hasilnya adalah 45 derajat ya tetanya. Kita keep, lihat dulu di sini, X-nya negatif ya, Y-nya positif. Sehingga ini ada di kuadran 2 ya. Karena di kuadran 2 aturannya 180 min theta sama dengan alfa ya, min theta sama dengan alfa. Berarti 180 kurangi alfa itu sama dengan 45 derajat, sehingga kita dapetin tetanya itu 135 derajat. Seperti itulah ya pokoknya. Intinya 45 derajat di kuadran 2. Nah itu contoh dari penjumlahan vektor menggunakan penguraiannya. Habis ini kita masih ada yang lain ya, yaitu operasi matematika vektor menggunakan perkalian. Jadi stay tune terus di channel Alpha. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.